sol. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. E são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Quando
Selamat siang Nature Heroes, selamat datang di virtual talk show bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara dalam tema Green Your Lifestyle. Pembicara dalam virtual talk show kali ini adalah Andin Aisyah, penyanyi jazz bersuara khas, merupakan salah satu figur yang aktif menyuarakan gerakan ramah lingkungan. Tak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, kepeduliannya pada bumi juga ia wujudkan dengan membidani berdirinya Yayasan Setali yang mendukung konsep sustainable fashion. Pembicara kedua adalah Ibu Lucia Sesanto, Direktur PT Talasi Bumi Tabanan, perusahaan yang mengangkat berbagai produk asli Indonesia, menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam menghasilkan berbagai produk organik. Pembicara ketiga adalah Ibu Dinia Widodo. Beliau adalah Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia, pusat perbelanjaan yang konsisten mengedukasi pengunjungnya untuk beralih ke produk yang ramah lingkungan melalui berbagai event, sekaligus mendorong para tenan untuk juga menerapkan prinsip produksi dan konsumsi ramah lingkungan. Dan terakhir, salah satu saintis Yayasan Konservasi Alam Nusantara, yakni Mbak Nisa Novita PhD, yang merupakan Forest Carbon and Climate Specialist YECAN. Sepak terjangnya selama 12 tahun di bidang perubahan iklim di Indonesia membawanya menjadi salah satu ilmuwan di Indonesia yang ahli di bidang emisi dari lahan dan kehutanan, fokus pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Virtual talk show kali ini akan dipandu oleh salah satu Nature Ambassador YECAN, yakni Mbak Melissa Karim, yang namanya sudah lama malang melintang di dunia presenter. Lewat gaya dan karakternya yang khas, Mbak Melissa juga kian aktif bersuara untuk bumi, mengajak generasi muda untuk lebih peduli pada alam. Halo, selamat siang semuanya. Saya mau berikan tepuk tangan dulu untuk Usi Sally dong. Atas introduction-nya yang love banget, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebaikan untuk semua Nature Heroes yang hadir siang hari ini. Saya mau berikan tepuk tangan sekali lagi. Pastinya buat teman-teman yang siang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita, you are all nature heroes. Pasti punya concern yang sama dengan kita semua, ya, bahwa saat ini kalau tadi kita lihat video pembukaannya, it's very very moving, right? Bahwa kita itu sebenarnya sadar that we only have one earth, that is one earth, yang di mana kita tinggal, di mana kita hidup, dan kita juga sadar setiap harinya itu kita masih in a way merusak bumi, tapi we try to minimize it. Makanya saya mau terima kasih banget kepada YECAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, untuk menginisiasi acara seperti ini, karena melalui acara-acara seperti ini saya yakin kita jadi belajar banyak, jadi diingatkan, terutama karena hari ini kita bertemu dalam tema Green Your Lifestyle. Saya Melissa Karim, teman-teman Nature Heroes, dan saya senang sekali saya bisa ada di acara ini, di webinar, bertemu dengan teman-teman. Tadi sambil menunggu pasti sudah membaca peraturan dari webinar kita. Sekali lagi aku cuma mau mengingatkan bagi teman-teman, apabila fitur audionya belum di-mute, harap di-mute masing-masing, dan videonya juga supaya tidak laggy ya. Kalau kata anak saya istilahnya, kalau videonya on lagi kelas laggy mama. Ya kan? Nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan terhadap narasumber yang akan berbicara siang hari ini, langsung saja menuju ke kolom chat. Di situ boleh diketik pertanyaannya. Jadi sebelum lupa, di chat dulu pertanyaannya kakak. Nanti admin, tim host akan memilih pertanyaannya dan memberikan kepada saya untuk ditanyakan langsung kepada narasumber kita siang hari ini. Baiklah, saya langsung aja ya, karena this is a very exciting and interesting topic, dan sepertinya akan banyak bahasan yang bisa kita lakukan di siang menjelang sore hari ini ya. Teman-teman di sini pasti udah
paham atau mungkin pernah mendengar tentang yang sering viral lately, gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living? Pasti ya. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau gaya hidup kita itu menentukan pola perkembangan ekonomi sampai kesehatan bumi. Jadi ini ada satu data nih, data masuk ya, data dari UN Environment Program yang mengungkapkan bahwa pola konsumsi kita sekarang ini, manusia nih, semakin menekan ketersediaan sumber daya alam. Jadi jumlah barang yang kita butuhkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu terus bertambah, ya iyalah ya. Jumlah manusianya banyak banget sekarang ini ya. Dan ekstraksi material secara global meningkat dalam 4 dekade terakhir menjadi 70 miliar ton pada tahun 2010 sendiri loh ya. Dan jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan peningkatan pendapatan. Nah, namun dewasa ini, sekarang-sekarang ini mulai muncul kesadaran di tengah masyarakat seperti kakak-kakak yang siang hari ini hadir di sini ya, untuk lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Jadi frase gaya hidup berkelanjutan, sustainable living itu untuk banyak orang sih bukan cuma sekedar jargon, percayalah ya. Dan mulai dilakukan oleh banyak orang. Perjanjian Paris dalam konferensi perubahan iklim COP21 pun secara jelas menyatakan bahwa gaya hidup yang berkualitas serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab itu adalah kunci untuk melawan perubahan iklim secara global. So it's our homework, right? Kampanye pengurangan sampah makanan, menghitung jejak karbon, juga munculnya fenomena sharing transportation, itu merupakan sedikit contoh munculnya kecenderungan baru di tengah masyarakat yang lebih mengutamakan gaya hidup sustainable living ya. Berusahalah kita sedikitnya ya, karena kita sudah tahu, kita sudah sadar, we try to work on it and we get better every day. Nah, I have something exciting for you to try. Jadi teman-teman, kakak-kakak, sebelum kita ngobrol dengan para narasumber aku yang very brilliant in their own way, I'm sure. Nah, kita mau tes dulu nih, teman-teman. Boleh buka www.footprintcalculator.org seperti yang ada di layar. As you can see, ya. Jadi ini adalah kalkulator untuk menghitung jejak karbon dari Global Footprint Network. Lewat perhitungan singkat ini, kita diajak untuk mengetahui berapa banyak sih jejak karbon yang kita hasilkan setiap hari. And ini aku pas tes, udahannya aku langsung nangis sendiri. I thought I was doing well, but not really. How many planets does it take to support our current lifestyle? Oke, kita coba ya bareng-bareng ya. Teman-teman boleh mencoba sendiri. Aku di sini akan membacakan sebuah contoh kasus. Kira-kira kalau masyarakat perkotaan nih menghitung jejak karbonnya seperti apa nih? Let's say she is karyawan swasta ya. Kemudian sehari-harinya itu dia suka banget susu dan segala produk turunannya. Jadi menu hariannya pasti mengandung daging hewani seperti sapi, ayam, dan ikan. Gak pernah bawa bekal ke kantor. Jadi dia selalu jajan makan siang yang kemungkinan lebih banyak processed food. Kemudian dia tinggal di landed house, ukurannya 100 meter persegi, dihuni 5 orang. Ya, jendelanya sih cukup banyak. Jadi kalau pagi sampai siang nggak nyalain lampu, tapi kalau malam pakai AC. Tapi seperti aku, tidak satu pun sumber listriknya itu renewable resources, ya. Jadi nggak pakai solar panel and such. Kemudian dia biasanya menggunakan transportasi publik untuk pulang pergi ke kantor, baik dengan kereta ataupun transportasi online. Ini my sin. I still drive by myself, meskipun ya. Nah, apakah hasil dari penghitungan jejak karbon si Mbak ini? Coba kita lihat hasilnya. OMG. Jadi si Mbak ini, si karyawan swasta ini, kalau dia terus dengan gaya hidupnya sekarang, dia membutuhkan 5,9 bumi untuk menopang gaya hidupnya. Keren nggak sih? Aku kemarin aja 4 udah mau nangis rasanya teman-teman. Ya, moga-moga dari sesi webinar ini
kita bisa gain something, learn something, and actually change our lives a little bit better. Aku tuh kayaknya rasanya pengen pasang solar panel di apartemen aku sendiri gitu rasanya. Setelah berhitung jejak karbonku ya. Baik, nah itu tadi permainan singkat sebelum kita mulai acara. Nah, kalau sekarang aku akan langsung menyapa pembicara kita yang pertama, yaitu Mbak Nisa. Hai Mbak Scientist. Mbak Nisa belum ada suaranya Mbak Nisa. Halo, siang Mbak Mel. Wow, crying ya. Cry. Ya. Mbak Nisa apa kabar? Baik Mbak, saya juga ikut crying sih. Sebenarnya saya juga ngerasa udah melakukan sesuatu yang agak baik lah gitu. Tapi ternyata saya juga masih butuh bumi lebih dari satu. Jadi you're not. I'm not alone ya. Oke. Mbak Nisa, kita langsung ke obrolan kita boleh kali ya Mbak Nisa ya? Sure. And again, aku mau ngingetin teman-teman, kakak-kakak di sini, kalau nanti mau tanya langsung ke Mbak Nisa, please feel free to do so anytime during our conversation. Langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti aku akan langsung tanyakan ke Mbak Nisa, oke? Nah, Mbak Nisa, bagaimana pendapat Anda setelah melihat penghitungan singkat carbon footprint kita, Mbak? Ya, tentunya ada perasaan bersalah juga sama kayak Mbak Mel ya. Dan juga kita melihat bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar aja, kita udah meninggalkan jejak karbon yang sekian besarnya gitu. Belum itu kita menggunakan kayak untuk pergi jalan-jalan. Dan itu tadi saya lihat carbon footprint belum masuk kalau kita suka belanja-belanji di mall, jadi belanja barang-barang baju atau yang lain. Ini baru dasar dari tiga ya, jadi mereka menggunakan 3 dasar perhitungan utama. Yang pertama dari housing, bagaimana kita memanfaatkan energi di rumah kita, kemudian food, bagaimana kita memilih makanan yang lebih ramah lingkungan, misalnya tadi ada pilihan dairy, non-dairy, atau beef. Beli lokal gitu ya Mbak? Nah itu, dan kemudian juga bagaimana model transportasi kita ya, misalnya kayak apakah kita menggunakan public transportasi, terus apakah kita driving sendiri, misalnya kayak saya dari Bogor ke Jakarta gitu kan. Apa ya kebiasaan daily activities kita inilah yang sebenarnya mempengaruhi jejak karbon kita masing-masing ya. Jadi jangan hanya berpikir, misalnya saya background kehutanan, saat hutan ditebang, wow, it's emission. Tapi padahal saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita secara nggak sadar, kita juga releasing emission ke atmosfer. Oke. Mbak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan sebelum dirimu menjawab lanjutannya, aku tuh penasaran deh Mbak, how did you become, in the first place ya, how did you become a forest carbon and climate specialist? Boleh nggak cerita ke kita Mbak? Karena ini menurut aku adalah profesi yang sangat keren Mbak. Ya sebenarnya kalau bisa ngobrol ini mungkin accident ya, pas saya ngambil jurusan S1 itu terlempar ke IPB, jurusan kehutanan. Padahal dulu milihnya ilmu komputer atau statistik yang hitung-hitung gitu lah, tapi ternyata minat saya emang karena traveling, jalan-jalan, dan biologi. Ternyata tuh belajar tentang kehutanan, dan akhirnya mulai dari sampai saya selesai sekolah terakhir, itu membuat saya makin bersyukur ada di field ini. Satunya membuat saya makin bersyukur sebagai manusia dan merasa ingin semacam kayak lebih bertanggung jawab, karena begitu banyak sumber daya alam yang sebenarnya itu dimanfaatkan oleh manusia untuk manusia itu sendiri. Yes. Dan sepertinya memang pilihan tepat, Mbak. Pekerjaanmu itu sangat relevan dengan kebutuhan bumi sekarang. So we need more people like you, right? Iya, oke. Iya. Silahkan lanjutkan, Mbak. Jadi tadi pola konsumsi dan gaya hidup kita sangat berpengaruh terhadap jejak karbon yang kita tinggalkan dari kegiatan hidup sehari-hari ya, Mbak ya? Iya, benar. Oke. Nah, kalau mungkin Mbak Nisa bisa ajarin ke kita sebenarnya gitu, gimana sih caranya bumi ini diselamatkan dari kegiatan sehari-hari kita itu, Mbak?
Ya, mungkin kalau misalnya diajarkan, saya juga masih dalam tahap belajar ya Mbak Mel, kita sama-sama belajar, dan mungkin kita lihat dulu apa konsep sustainable living ini. Karena kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita tadi ngerasa biasa-biasa aja tuh komentar saya ngelihat 6-7 bumi gitu kan. Tapi kalau misalnya hal yang lebih relevan saat ini, kita dalam situasi pandemi ini, banyak riset, salah satunya saya mau menyadur penelitian yang baru saja rilis dari Anthony Fauci ya, imunologis dari USA, mungkin pada kenal semua. Di kesimpulannya menyatakan bahwa Dr. Fauci ya? Yes. Yang tiap hari di TV ya? Ya, itu yang masuk orang di Time itu bersama Kamala Harris ya. Jadi dia menyatakan ya secara bold gitu bahwa corona ini merupakan reminder awal buat kita bahwa kita tidak antara bumi dan manusia ini sebenarnya sudah tidak seimbang. Kita sudah tidak harmonis dengan alam. Mengapa gitu? Karena dan ini juga diprediksikan bahwa pandemi atau disease yang lain frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan masa-masa yang dahulu. Salah satunya dari segi biologinya kita lihat ya, saat bumi kita makin hangat, mungkin udah pada tahu ya, pada kira-kira udah naik 1 derajat dibanding tahun 1800. Dan itu memberikan opportunity kepada patogen termasuk virus ya, termasuk corona ini, merasa mereka mempunyai tempat yang lebih baik di bumi ini. Jadi mungkin penyebabnya kita ini udah lebih dari setengah semester ya, semua di global ini mencoba memerangi corona atau koronce ini, mungkin kalau kata anaknya Mbak Mel. Tapi ya ini adalah bukti konkret pada kita semua, dan semoga kita sadar we are not in the right track right now. Jadi harapannya jadi semua lini, semua baik saya dari sektor kehutanan atau misalnya dari tiap individu sebenarnya dapat kalau kita care, menunjukkan kepedulian kita kepada bumi ini. Oke, baik. Nah, sustainable living, bagaimana Mbak? Ya, kita bagaimana nih caranya supaya kita bisa terus berkesinambungan, continuously be in a sustainable living mode? Nah, itu konsepnya Mbak, berkesinambungan. Jadi kita memenuhi kebutuhan hidup kita ini yang mungkin hanya singkat ya, 60-70 tahun, tanpa mengganggu ketersediaan sumber daya untuk anak-anak kita, untuk generasi mendatang. Jadi bagaimana kita meminimalkan ya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diperbaharui, dan kita setiap aksi, setiap kita misalnya membeli sesuatu, kita memikirkan ini ada hubungannya dengan emisi gitu. Jadi misalnya kita membeli baju di Zara gitu ya, lucu gitu, diskon gitu kan. Tapi sebelumnya saya juga nggak terlalu sadar banget sih Mbak, tapi setelah ini kita bisa berpikir, oke, satu baju itu proses produksinya panjang, terus kemudian itu dikirim misalnya dari China atau dari mana, emisinya berapa sampai Jakarta, terus diplastikin pula. Nah, diplastikin, habis itu kita pulang lagi pakai mobil gitu, dicobain, dan itu kan kadang kadang kita berpikir gue ngurangin sampah gitu loh misalnya, tapi kan ternyata itu lebih dari itu sebenarnya. Jadi konsep sustainable living ini sebenarnya bukan hal baru ya Mbak. Kalau misalnya kita lihat itu udah ada publikasi dari tahun 1991, dirilis oleh WWF, UNEP, dan IUCN, yang title-nya itu kalau saya nggak salah The Caring for the Earth, A Guide for Sustainable Living. Jadi ingatlah gitu, bumi mempunyai kapasitas, jadi punya carrying capacity untuk menopang kehidupan manusia ini. Jadi jelas sekali tadi gambarnya itu menarik ya, bahwa bumi udah nggak sanggup lagi gitu loh karena hanya satu bumi seperti yang Mbak Mel sampaikan tadi. Dan ini juga relevan ya dengan SDG ya, kita harus responsible consumption. Dan jangan lupa Mbak, jadi maksud saya juga sering, mungkin karena background saya saintis, saya hanya ingat forest, mangrove, peatlands, gambut, dan melindungi hutan, melindungi lautan gitu. Padahal di publikasi terbaru IPCC ya, Badan Khusus untuk Perubahan Iklim dari UNFCCC, itu menyatakan dengan jelas bahwa sustainable living itu sama pentingnya dengan kita mencegah
deforestasi hutan. Sama pentingnya dengan kita menanam mangrove gitu. Jadi ini maksudnya ini nggak ada sainsnya, itu salah banget. Jadi semua sains ini mendukung bahwa tiap individu itu memang memerlukan aksi-aksi seperti ini. Oke, baiklah. Tapi jadi kalau misalkan beli bajunya lokal produk mendingan ya Mbak? Balik lagi ke situ. Ya mendingan sih Mbak, maksudnya kan nggak terlalu Gak jauh-jauh. Aku langsung merasa bersalah di saat dirimu menyebut brand kesukaan, gitu. Ya perubahan kan nggak harus radikal ya Mbak, sedikit-sedikit gitu juga. Mungkin kayak saya juga sanggup jadi nggak makan daging gitu ya, walaupun tetap merasa bersalah. Tapi semoga small step, jangan berpikir kita ini nggak berarti, tapi small step. Tiap individu, coba Mbak bayangkan kalau misalnya ada 50 juta orang yang melakukan hal yang sama, impact-nya seperti apa. Jadi that's good start, Mbak Mel. Oke, baik Mbak. Manisan manis banget nih. Iya benar-benar kita memang harus saling mengingatkan, karena apalagi namanya perempuan, di saat gajian masuk tuh langsung rasanya ingin langsung belanja dan menambah barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu ya Mbak dalam hidup ya. Benar, itu dia Mbak. Tantangan terbesar wanita dan mama. Nah jadi artinya nih Mbak, kalau kita sudah tahu nih how to do a sustainable living, kalau kita tadi Mbak bilang kecil-kecil tapi 50 juta orang melakukannya, kita bisa ya mengurangi emisi dan bisa berdampak positif buat bumi kita ya Mbak ya? Pasti Mbak. Saya yakin kita harus positif walaupun small change, dan tentunya kita juga mengharapkan ada support dari misalnya pembuat kebijakan, misalnya kayak di Bogor gitu. Saya tinggal di Bogor, kita udah nggak boleh lagi memakai kantong plastik. Itu kan emang kecil kebijakan dari Pemkot Bogornya, tapi saat seluruh masyarakat Bogor melakukan itu kan pasti berdampak nggak hanya emisi tapi juga ke sampahnya gitu. Jadi tetap kalau menurut saya konsepnya, selama kita melakukan hal yang benar walaupun itu kecil, itu berarti banget. Oke, thank you Mbak Nisa. Nah sebelum aku melanjutkan pembicaraan dengan narasumber berikutnya, sekali lagi aku mau mengingatkan teman-teman, kakak-kakak sekalian, kalau punya pertanyaan untuk Mbak Nisa, silahkan langsung diketik di kolom chat, nanti akan langsung kami tanyakan kepada Mbak Nisa ya. Jadi udah tahu ya, kalau intinya nih kalau kita mengubah perilaku kehidupan kita sehari-hari dari sisi produksi ataupun konsumsi, agar kita lebih memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan hidup dan alam, kita bisa berdampak positif, bisa menyelamatkan bumi ini. Gitu ya Mbak Nisa ya? Benar banget Mbak Mel. Ya, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Kalau di social media kan salah satu yang menjadi tren sekarang adalah kepedulian tentang alam itu semakin meningkat sebenarnya, apalagi di kalangan yang the younger generation. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, lebih banyak orang tersadar untuk berbuat lebih lagi untuk bumi ya. Dan yang menarik adalah kepedulian untuk menjaga alam ini juga menjadi tren di kalangan produsen. Salah satunya adalah PT Thalasi Bumi Tabanan yang menghasilkan beragam produk organik dengan bahan baku asli Indonesia. Nah, saat ini, siang hari ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Lucia Sesanto, Direktur dari PT Thalasi Bumi Tabanan. Selamat siang Mbak Lucia. Siang Mbak Mel. Wah, senang banget ya kita bisa ketemu hari ini ya. Dan share mengenai green lifestyle ya. Yes, apa kabar Mbak Lucia? Baik. Mbak Lucia di Jakarta ya? Ya, betul. At the moment. Kita, office-nya ada di Sanur ya, Bali. Oke. Baik, cerita sedikit dong mungkin Mbak Lucia tentang Thalasi, boleh mungkin ya diceritain sedikit dulu supaya teman-teman di sini mungkin yang baru pernah dengar. Kalau aku terus terang pernah ada temen yang pergi ke sana, terus juga cerita tentang madunya Thalasi gitu. Jadi aku udah pernah dengar mungkin, tapi Mbak Lucia boleh briefly tell a story about Thalasi to our audience. Oke. Singkat aja mungkin supaya teman-teman juga tahu siapa sih Thalasi, kayaknya gue nggak pernah denger nih gitu kan. Nah sebenarnya Thalasi itu adalah perusahaan enterprise yang memang kita sangat concern dengan produk-produk lokal.
terutama produk-produk lokal yang memang berasal dari daerah-daerah yang selama ini nggak pernah dilihat sama orang lain gitu. Contoh misalnya kita nggak pernah tahu kalau di let's say di Kuansing atau di Kapuas Hulu, mereka itu punya madu tuh bagus banget misalnya, ya kan. Kemudian di Sumba, apa sih yang menarik dari Sumba? Ya kita lihat ada kacang metenya, ada porang, ya kan, kemudian ada alpukat. Dan kalau kita lihat itu semua barang kayaknya sama mereka tuh nggak dimanfaatin ya. Kayak alpukat yang kita lihat banyak banget, tapi mereka sendiri bingung ini alpukat mau diapain sih, makannya gimana sih, mereka malah dikasih ke ternak, makanan ternak. Jadi kalau kita ke sana bilang, wah gue mau beli alpukat dong, alpukat nggak salah dimakan gitu kan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak mengerti bagaimana mengolah bahan baku yang ada di sekitar mereka untuk menjadi makanan yang sehat. I see, oke. Malahan kemudian mendapatkan misalnya terutama di Indonesia Timur, karena Talasi sebenarnya sangat concern dengan Indonesia Timur, khususnya di Sumba ya. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan membeli makanan itu justru dari luar kota nih. Makanan yang istilah sekarang anak sekarang tuh micinnya banyak banget gitu kan, banyak flavornya, banyak pewarnanya, tapi anak healthy. Sebenarnya di sekitar mereka sendiri tuh banyak sekali produk-produk yang bisa mereka makan dan sangat sehat untuk mereka sendiri gitu. Oke. Disitulah Talasi tergerak untuk membuat atau memproduksi produk-produk yang sehat dari alam, langsung dari sumbernya, dan langsung dijual ke konsumen. Oh, oke. Pasti. That's how it started ya Mbak Lucia ya. Jadi dari kita ngeliat prihatin aja sih dengan orang-orang lokal di sana yang kok nggak kepikiran ya untuk bikin. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin mereka ya, karena so far mereka memang tidak ada industri, tidak ada edukasi juga dari yang lain-lain. Kalau mereka punya mete, langsung dijual dalam bentuk cangkang, and then dikirim ke misalnya ke India, ke China, nanti dibalik lagi ke Indonesia nih, labelnya made in apalah China gitu kan. Mete udah beda nih, padahal original mete-nya adalah dari Sumba. Oke, baik. Nah, gimana sih Mbak Lucia kalau gitu caranya Talasi bisa menjawab kebutuhan untuk menyelaraskan consumer goods dengan kelestarian alam itu? Ya, pertanyaannya bagus banget, karena sebenarnya kelestarian alam sendiri itu merupakan bagian dari sistem pertanian berkelanjutan. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh produsen yang lain. Kebanyakan mereka beli udah dari pengepul, ya kan, rantainya panjang sekali gitu ya, dari petani ke pengepul, kemudian pengepul ke pabrik, dari pabrik masih diproses lagi, kemudian ke distributor, dari distributor baru ke toko, dari toko baru sampai ke konsumen, panjang banget. Nah, Talasi itu beda konsepnya. Jadi kita mulai dari farmers, kemudian ke Talasi, and then langsung ke konsumen. Nah, kita motong rantai supply ini jauh banget gitu. Jadi kita hanya ada 3 step di sini. Ya kan? Langsung dari farmers artinya ya? Dan tidak dari pengepul juga ya. Ya. Jadi kan ada orang yang beli, kumpulin aja lah sama pengepul, nanti kita belilah dari pengepul. Ya. Tapi yang untung siapa? Yang untung si pengepul. Betul. Karena harga yang mereka beli dari farmers itu sangat rendah. Ya kan? Sedangkan harga jual pengepul ke pabrik jauh lebih tinggi. Kasian banget memang. Oke. Ya kan? Ya. Dan pasti hubungannya consumer goods dengan kelestarian alam. Kalau yang seperti yang kita tahu, kelestarian alam kan sebenarnya bagian dari sistem pertanian berkelanjutan, di mana itu ada 3 sebetulnya yang kita coba lakukan di Talasi. Yang pertama yang tadi saya bilang, value chain yang pendek, ya kan, di mana kita hanya beli langsung dari petaninya, memang lebih repot karena mereka tidak biasa melakukan dealing dengan perusahaan. Dari segi standar quality pun kita harus rajin pilih pengarahan, pembinaan, bagaimana sih menghasilkan produk-produk yang berkualitas, iya kan? Kalau mereka nggak taunya, jual aja ke trader, mereka juga nggak peduli kualitasnya. Kalau istilahnya Talasi ya, grade-nya asalan, ya kan? Yang penting harga murah, nanti sortir semua grading dilakukan oleh si pengimpor, ya kan? Oh, pengimpor, ya. Iya. Pengimpor yang beli misalnya dari India, dari China, mostly memang kalau cashew nut larinya ke sana ya, karena pangsa pasarnya cukup besar di sana. Nah,
Kemudian kita nggak lakukan beli dari pengepul. Yang kedua, dari barang yang kita beli tadi langsung kita bawa ke pabrik kita. Dan kebetulan kita sengaja bikin pabrik di daerah yang atau di source di mana barangnya kita beli. Kenapa? Supaya barang-barang itu tetap fresh. Ya kan? Begitu dari pohon dipetik misalnya, ya kan? Kemudian dibawa ke pabrik kita dan langsung diproses. Bayangkan kalau produk itu dibawa dulu ke Surabaya, dibawa dulu ke India, ya kan? Perjalanannya pun mungkin akan mengurangi mutu produknya sendiri. Nah, dari pabrik itu kita melakukan proses mulai dari pembersihan, pengeringan, segala macam, sampai kemudian kita filling, kita packing, dan kita kirim langsung ke kebetulan kita punya pabrik juga di Cibitung, jadi biasanya kita semua barang kita kirim ke sini untuk kemudian kita kirimkan ke konsumen. Nah, bagaimana konsumen mau beli gitu? Apakah lewat toko? Apakah ada distributor? Saya mau beli di mana sih produk Thalasi? Nah, kita menyarankan teman-teman untuk beli langsung dari website kita. Kenapa? Kalau barang masuk toko, saya sekarang merasa, wah, gue beli barang kemahalan nih. Iya kan? Toko itu kan ada marginnya, ada nya, ada macam-macam promo yang harus kita lihat. Sebenarnya yang bayar konsumen, tapi tanpa kita sadari, ya kan? Jadi rugi banget nih sebenarnya, makin barangnya makin mahal, ya kita beli barangnya semakin kemahalan. Oke, jadi kita kan semakin singkat tuh ya. Ya, jadi pendek ya, Mbak. Cuma jadinya kalau kita sebenarnya kalau kita mau beli produk lain nih, kayak beli make up, beli baju, nggak mungkin juga kan kita langsung ke Gramedia, gue mau beli dong, nggak mungkin banget. Tapi kalau produk Thalasi ya bisa, karena langsung gitu. Oke. Oke, dan Thalasi juga setahu aku pakai kemasannya ramah lingkungan ya? Betul, jadi sebenarnya nggak hanya di kemasan akhir ya, di kemasan awal pun pada saat kita di lapangan, kita itu sudah tidak menggunakan karung plastik. Jadi banyak kan yang orang-orang kirim bahan baku pakai karung plastik. Nah, apa sih yang dipakai sama Thalasi? Nah, kita biasa memanfaatkan ibu-ibu yang ada di daerah. Mereka itu kan punya keterampilan biasanya untuk menganyam. Nah, kita memanfaatkan bambu yang kebetulan banyak di Sumba untuk dibikin jadi keranjang. Nah, itu kita pakai untuk tempat bahan baku. Selain bisa dipakai kembali, kita juga menambah income untuk ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Nah, di kemasan akhir, nah itu di kemasan awal, sebenarnya nggak hanya bambu. Kita juga lihat ya di sana itu misalnya banyak pohon kemiri yang udah mati nih. Sayang banget pohonnya ya kan. Akhirnya kita pakai untuk bikin kotak-kotak dari pohon kemiri. Dan itu kita pakai untuk mengirimkan produknya dari Sumba misalnya ke Jakarta. Dan kotaknya pun sebenarnya bisa kita pakai lagi ya kan. Pada saat kita kirim ke konsumen pun sebenarnya kalau dalam jumlah besar kita bisa pakai kotak yang sama gitu. Nah, bagaimana dengan kemasan akhir yang dipakai oleh Thalasi? Nah, kebanyakan memang kita menggunakan jar, kemudian ada botol juga, kemudian ada menggunakan paper. Jadi semuanya yang memang gampang didaur ulang. Let's say seperti jar. Aku tuh minum madunya Thalasi ya, brandnya Watu. Kalau untuk madunya, itu kan jarnya banyak banget nih. Aku lihat, wah sayang banget nih jar ya, gitu bagus. Tapi kalau buang-buang, sayang. Terus diapain, Mbak? Berjejer dong di dapur saya, jadinya ada tempat garam. Oh, jadi tempat bumbu. Ya kan. Terus kalau aku iseng, kadang-kadang kalau habis mau masak, kemudian daun, kita kan sering beli nih daun seledri, kemudian daun bawang, segala macam yang kecil-kecil gitu kan, kalau disimpan di kulkas kayaknya cepet rusak kan ya. Jadi aku suka taruh aja deh di situ, kasih air ya lebih panjang bisa dipakainya gitu. I see. Jadi recycling the packaging basically ya. Sayang kan. Dan kayaknya Thalasi sistem bisnisnya itu akan terus dengan pertanian yang berkesinambungan ini ya Mbak ya? Betul. Karena untuk petaninya sendiri pun, kita kan perlu melestarikan alam. Jadi karena produk kita berasal dari alam, ya kita harus jaga alamnya. Bagaimana? Salah satu caranya adalah kita tuh
memberikan pengarahan kepada para petani, kalian jangan pakai pupuk kimia dong, jangan pakai pestisida dong, ya kan? Pakailah pupuk kandang atau kita juga punya pupuk yang bisa kita manfaatkan dari cangkang jambu mete sendiri misalnya. Bikin kompos gitu ya Mbak? Oh, ya kan? Jadi kita manfaatkan apa sih yang ada di sekitar yang bisa menambah value juga ya untuk para petani karena mereka nggak perlu beli lagi ya kan. At the same time akhirnya cost-nya juga turun gitu. Dan produk yang dihasilkan juga pastinya jauh lebih berkualitas dan lebih sehat. Oke. Menarik sekali ya teman-teman cerita dari Mbak Lucia tentang Thallassi ya. Kalau saya cerita gitu. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Thallassi, langsung saja sekali lagi diketik di kolom chat, nanti aku akan langsung tanyakan kepada Mbak Lucia. Thank you loh Mbak Lucia buat sharingnya. Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, jangan kemana-mana Mbak ya. Berikutnya, aku juga mau menyapa terlebih dahulu speaker kami berikutnya, yang adalah Corporate Communications Manager dari Grand Indonesia. Ini mall yang memang sudah terlihat komitmennya secara berkesinambungan untuk pelestarian lingkungan juga. Kita ketemu langsung dengan Mbak Dinia Widodo. Hai Mbak Dinia. Halo Mbak Melisa, apa kabar? Baik sekali, fabulous. How are you Mbak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat semua. Sehat semua, yang penting ya Mbak ya. Mbak lagi di mall apa di rumah nih Mbak? Lagi di kantor hari ini kebetulan. Lagi di mall dong? Lagi di mall, tapi nggak di mallnya, di kantornya. Oh, di kantornya. Iya, jadi kita ngobrol sama anak mall nih teman-teman. Mbak, sejak aku langsung aja ya Mbak ya. Sejak pandemi ini kan pasti ada gaya berbelanja, gaya konsumsi yang berbeda dari masyarakat Jakarta pada khususnya gitu ya. Nah, kalau Mbak Dinia sendiri melihat perubahan gaya konsumsi masyarakat ini dari mata retailer seperti apa Mbak? Oke, jadi bukan dari mata retailer ya, lebih karena kan kami Grand Indonesia lebih ke landlordnya, kita sebagai pemilik gedungnya gitu ya, tapi kita juga mengerti lah apa yang terjadi dengan para retailer. Dan memang kalau lihat dari masyarakatnya sendiri, sepertinya memang sudah mengarah ke sana nih Mbak Mel. Menurut saya tingkat kesadaran masyarakat kita sudah cukup tinggi untuk hidup ramah lingkungan gitu ya, dan tentunya hal ini tuh tidak lepas dengan peran para influencer seperti Andin yang juga giat sekali menggaungkan campaign peduli lingkungan. Jadi kami pun juga terinspirasi untuk demikian gitu loh, untuk membuat beberapa campaign gitu ya. Dan juga bisa dilihat dari banyaknya produsen-produsen fashion yang international brand misalnya sudah memiliki line sustainable fashion juga gitu. Dia ada produk khususnya. Uniqlo ada, Zara juga ada beberapa produknya gitu, ataupun brand-brand lokal yang memang saat ini sudah sangat peduli dengan lingkungan gitu, sehingga material yang mereka gunakan itu sangat ramah lingkungan gitu, seperti Kana Goods, ada Is, biasa gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Atau bahkan brandnya Andin sendiri yang Setali yang keren banget itu dia bisa upcycling fashion gitu, yang dari gimana jadi luar biasa bentuknya gitu kan, itu kan sangat hal yang unik banget dan itu sangat bisa intrik masyarakat untuk ke arah sana gitu. Dan saya lihat respon masyarakat pun juga sangat positif, makanya demand untuk produk-produk tersebut tuh cukup tinggi saat ini. Oke, jadi respon masyarakat positif untuk sustainable things yang bisa dibeli di mall sekalipun gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Dinia, kan sebenarnya GI itu sudah menerapkan untuk menghilangkan kantong plastik sekali pakai per bulan Juli 2020. Per 1 Juli. Oke. Nah, responnya bagaimana tuh dari masyarakat Jakarta di saat tidak ada kantong plastik di Grand Indonesia? Tapi responnya sangat positif sih Mbak Mel. Jadi kita sudah memulai sosialisasi terhadap kebijakan ini tuh udah cukup lama, dari tahun 2019. Pengunjung kita juga sudah cukup aware dengan adanya peraturan belanja tanpa kantong plastik ini gitu ya. Tapi dan sebenarnya kalau
kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, yang lebih berasa tuh sebenarnya adalah para retailer sebenarnya. Karena mereka itu yang harus ada spend lebih, ada extra cost untuk membuatkan kantong belanja ramah lingkungan gitu kan. Walaupun memang bisa di-charge ke pengunjung juga sih gitu. Dan juga karena kita juga udah sosialisasinya dari cukup lama, dari tahun lalu, jadi ya retailers mempunyai waktu yang cukup lah untuk mempersiapkan. Jadi flow-nya alhamdulillah lancar semuanya. Dan kalau misalnya boleh throwback sedikit, tahun lalu tuh kita tepatnya bulan Agustus, kita ada event pertama kita yang bernamakan Future Fashion and Sustainable Lifestyle. Judul acara itu Gaya namanya. Nah, di acara ini kita melibatkan banyak sekali pelaku sustainable living, dari mulai desainernya, public figures, juga komunitas gitu, dan juga pada saat itu tenant-tenant yang mempunyai spirit yang sama juga ikut mensupport acara ini, dan antusias customer kita pada saat itu sih juga cukup luar biasa ya Mbak ya. Oke, jadi responsif positif selalu ya. Aku juga udah terbiasa kok Mbak, karena mulai 2020 awal itu ya. Jadi kalau mau ke mall ya juga bawa kantong kain, iya, kalau nggak kan repot ya. Kemanapun kita pergi kita yang dilipet tuh bisa dimasukin ke tas. ya, foldable bag ya Mbak ya. Udah pada biasa, saya yakin teman-teman di sini udah nature heroes gitu yang terutama ya, udah pasti biasa. Nah, berikutnya nih Mbak, sejak kita hidup dalam era pandemi kan sebenarnya segala sesuatu berubah. Sekarang kita kalau ke mall bahkan jalan pun ada one way ya Mbak, diarahin kan. Iya. Nah, karakter pengunjung pusat perbelanjaan saat ini itu seperti apa Mbak? Oke, jadi memang saat pandemi seperti ini itu terlihat everything shifted gitu ya, there's a change of behavior dari para customer kita gitu. Saat ini mostly orang yang datang ke mall itu pasti ada tujuannya. Kalau dulu banyak orang datang cuman ya udah gitu ya, window shopping. Ngadem Mbak. Ya. Kalau saat ini enggak, mereka when they come here, either mereka belanja atau mereka makan. Jadi walaupun saat ini traffic kita memang masih sekitar 40% in compare to our traffic in 2019 gitu ya. Tapi kalau dari salesnya itu sendiri yang kita capture dari jika transaction kita dari kartu member kita, itu salesnya kita sudah 60%. Which is kan artinya pengunjung yang datang ke Grand Indonesia adalah mereka yang berbelanja gitu. So it's quite a good thing for us juga sih. Jadi mereka memang kesini they have a purpose gitu aja. Pokoknya kalau datang ke mall pasti buat bakar duit gitu ya Mbak. Mau makan atau belanja pokoknya. Gajian nih. Yoi, apalagi hari ini gajian, yes. Nah Mbak, kira-kira nih ke depannya Mbak, karena gini, aku tuh suka ngelihat memang waktu Jakarta diterapkan kebijakan anti kantong plastik sekali pakai kan semua orang, bukan hanya retailers, F&B bisnis juga semuanya langsung bikin kan Mbak. Tapi kalau makanan tuh makin kesini ada yang udah mulai bandel lagi nih Mbak. Nah, kalau GI apakah akan terus konsisten Mbak menerapkan kebijakan yang environmentally friendly sifatnya? Oh, pastinya dong, karena memang salah satunya kan karena memang sudah ada peraturannya gitu ya, jadi kita memang harus comply kan hal itu. Dan memang untuk secara company sendiri gitu, kita mencoba, kita nggak bisa bilang kalau GI itu udah values-nya environmentally friendly banget, enggak, tapi we're heading that way gitu ya. Saat ini kita ada beberapa inisiatif yang sudah kami lakukan dari beberapa tahun yang lalu gitu. Contohnya adalah ya terus-terusan kita melakukan campaign terhadap stakeholders kita untuk tidak menggunakan sedotan atau kantong plastik gitu ya. Lalu kita juga sudah nih membuat sudah ada pemilihan sampah organik dan anorganik, dan di mana saat ini sampah kami sudah dapat membuat kompos sendiri dari sampah organik gitu yang kita gunakan lagi. Lalu kita juga ada namanya penyaringan reverse osmosis, penyaringan air limbah toilet kita menjadi air bersih yang sudah kita mulai dari tahun 2013, dan pemanfaatan daur ulang air limbah itu untuk sistem pendingin AC kita, pembersihan lantai parkir, pengiriman tanah gitu ya. Kami berusaha lah untuk membuat hal yang lebih baik di dunia ini gitu kan. Kita juga ada selalu melakukan pemantauan atas kualitas buangan air limbah di gedung kita, pemantauan asap buangan generator listrik, serta pengawasan tingkat kedisiplinan operasional gedung gitu ya. Yang lumayan terbaru gitu ya,
yang baru kita mulai tahun 2020 ini adalah kita bekerja sama dengan vendor yang sudah bersertifikat untuk pengelolaan dan penampungan limbah minyak goreng bekas untuk menjadi biodiesel. Wah, keren. Ya, lumayan sih. Dari kurang lebih kan kita ada 130 F&B tenant nih ya. Dan Yes. produs minyak bekasnya kan pasti banyak gitu ya. Iya. Sekitar 30-40%-nya itu sudah bergabung dalam program ini gitu. Jadi mekanismenya cukup gampang. Mereka hanya kita akan bekerja sama dengan si vendor tersebut ya, setiap minggu akan datang sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk mengkoleksi minyak bekas tersebut yang nantinya akan mereka olah menjadi biodiesel. Wah, keren banget. Mau tepuk tangan dulu buat GI. Aku boleh nggak nitip minyak goreng bekas aku di... Hah? Kenapa, Mbak? Cuma hedon doang ternyata GI ya, ternyata ya. Enggak dong, Mbak. Rasanya aku pengen nitip loh, Mbak, minyak goreng bekas aku biar sekalian diolah jadi biodiesel. Boleh nggak, Mbak? Baik. Nah, berdasarkan data pada tahun 2019 dari total penyewa di Grand Indonesia, sekitar 40% udah nggak pakai kantong plastik dan sedotan plastik. Kemudian sekitar 75% menyewa produk fashion sudah tidak memberikan kantong plastik. Apakah data tahun 2020 udah ada, Mbak? Nah, ya itu tadi. Jadi semenjak melakukan Pergub nomor 142 dari mulai 1 Juli onwards itu mengenai kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ya. Jadi semenjak itu sudah comply. Jadi memang saat ini sudah tidak ada lagi yang memberikan kantong plastik gitu. Nah, dengan adanya peraturan ini, saya juga melihat ada perubahan juga terhadap perilaku dari para pengunjung. Seperti tadi Mbak Manisha bilang, kalau ke mall sekarang udah bawa tote bag sendiri gitu, dan itu sudah terjadi juga di Indonesia gitu. Saya ada banyak sekali pengunjung yang membawa sendiri tas belanjanya, tumbler. Jadi kalau makan siang tuh kita lihat banyak tuh orang-orang yang udah bawa tumbler kemana-mana gitu. Lalu juga bahkan some of them juga suka membawa sedotan yang non plastik itu yang metal itu sendiri. Jadi memang kami berharap sih dengan campaign-campaign yang kami lakukan ini itu bisa menjadi sebuah langkah kecil lah yang menjadi pelopor bagi seluruh stakeholders kita atau partner kita, baik itu customer juga gitu ya, untuk dapat bersama-sama kita memperhatikan lingkungan gitu, mulai dari hal-hal yang kecil tapi ya untuk hasil yang lebih besar di kemudian hari. Luar biasa, aku jadi kangen ke Grand Indonesia. Iya Mbak Dinia, thank you so much for sharing this wonderful news. Moga-moga bisa diterapkan di lebih banyak tempat di Jakarta ya Mbak Dinia ya. Moga-moga ini karena kontribusi yang luar biasa sekali untuk pelestarian alam kita, alam Jakarta. Yes. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan untuk Mbak Dinia, sekali lagi bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti akan aku langsung tanyakan ke Mbak Dinia. Mbak Dinia nggak kemana-mana kan? Nanti kita ada di sesi tanya jawab bersama ya. Alright, thank you Mbak. Baik teman-teman, berikutnya last but not least, aku punya satu narasumber lagi yang memang dari gaya hidup, dari kesehariannya, kita tahu bahwa penyanyi yang satu ini bukan cuma cantik, bukan cuma suaranya bagus, bukan cuma fashionable banget, tapi juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melestarikan lingkungan. Mari kita sambut bersama mamanya Kawa dan Tabi. Yeay. Andin. Halo. Mana itu bakso ikan? Tabi. Ada di ruangan sebelah. Aduh, aku gemas sekali melihat dia, Andin. Itu minum ini ya, minum ASI Mama vegan ya itu ya artinya Tabi itu ya. Iya betul, dan aku juga sebenarnya kan dari memulai plant based itu justru pas lagi hamil kan, gitu. Jadi sampai sekarang. Yang surprisingly, yang tadinya aku nggak tahu sama sekali, baru tahu sekarang ternyata kalau ibunya plant based itu ternyata anaknya lebih melendung gitu kayaknya. Iya ternyata bisa begitu ya, dia sangat menggemaskan. Oh my god, kalau kamu mau date night dia boleh loh dititipin di rumah aku. Oh gitu ya. Dengan senang hati menjaga Tabi. Hiburan pasti tuh soalnya empuk. Andin, apa kabar kamu? Yes, baik banget Mbak Mel. Sibuk terus ya dengan Indosiar sepertinya ya. Iya, ada beberapa lah kegiatan. Nah, Din, kamu sendiri kan sebagai seorang mama muda yang juga melihat perkembangan gaya hidup di Jakarta, di Indonesia in general, also globally gitu ya.
bahwa sekarang itu lebih banyak orang yang memang pro to sustainable living ideas. What do you think about that? Ya, menurutku jadi gini, untuk aku ngelihat ini memang sebuah kesadaran kolektif yang memang terjadi belakangan ini. Sebenarnya udah ada beberapa tahun terakhir, tapi mungkin masih parsial, terus masih minoritas gitu ya. Sebenarnya ada apa namanya kayak blessing in disguise juga sih dengan adanya pandemi begini gitu ya. Orang-orang tuh banyak yang merefleksikan ke dirinya sendiri, kemudian ketika merefleksi dia kembali bertanya gitu, sebenarnya what's going on sih dengan keadaan yang sekarang, apakah ini ada andil kita sebagai manusia gitu-gitu kan. Akhirnya orang jadi mungkin lebih memperhatikan makannya, lebih memperhatikan lifestyle-nya gitu, dan lain sebagainya. Jadi aku merasa ini tuh memang dipercepat, ada percepatan gitu, percepatan pergerakan karena kondisi global yang ada pada saat ini. Walaupun isunya sendiri tuh mungkin udah ada dari sekian puluh tahun atau belasan tahun yang lalu gitu. Nah, kalau dari aku ngelihatnya memang untuk hal-hal tertentu memang oke banget sih ketika ini masuknya itu dari sebuah tren gitu ya. Tapi kita berharap trennya tuh bukan musiman gitu, dalam arti kita berharap trennya ini ya tren yang bisa sustain dan bisa konsisten gitu. Aku rasa juga ketika ini memang membawa ketika do good ini bisa membawa feel good feeling juga gitu buat orang-orang, ya kenapa enggak gitu kan, pasti mereka juga berpikir untuk kemudian melakukan ini secara berkelanjutan. Continuously gitu ya. Yes. Nah, Andin sendiri jadi how long have you been a vegan? Belum udah setahun, hampir setahun sih sebenarnya. Is it hard, Din, sebenarnya? Susah nggak sih, Din? Iya, jadi aku ini mungkin orang yang paling ketula ya Mbak Melisa ya, karena aku tuh been years aku tuh sangatlah karnivor gitu orangnya, dan aku pernah bilang bahwa gue nggak akan pernah jadi vegan seumur hidup gue gitu, karena the thought of being vegan kalau buat aku tuh kayak gila, nyusahin diri sendiri banget, orang enak banget kok daging dan segala macam gitu ya. Walaupun aku sudah mulai misalnya kayak di rumah, aku kan juga udah 2 tahun gitu mengkompos gitu, kemudian ya melakukan berbagai upaya walaupun hanya kecil sekali, tapi ya adalah berbagai upaya. Cuman kalau untuk makanan tuh susah banget gitu kalau buat aku. Bahkan aku bilang aku tidak akan pernah menjadi vegan seumur hidupku. Itu aku posisinya saat ini seperti itu. Iya. I mean, I don't eat meat every day, tapi I like it still gitu loh, Din. Iya. Terus kamu gimana? How did you become a vegan in the first place during your pregnancy? Itu keren deh, Din. Iya. Jadi waktu awal-awal hamil, ini juga aku nggak ngerti kenapa ya. Tiba-tiba aku tuh mual banget gitu. Untuk pas aku lagi mau makan daging, kok aku mual, nggak kayak badanku tuh nggak nerima, so aku muntah. Itu hari itu aku belum tahu kalau aku hamil. Terus beberapa kali mencoba untuk makan daging, sapi, ayam, ikan masih lebih nggak apa-apa lah ya. Tapi sapi sih terutama gitu ya. Itu benar-benar mual banget. Aku pikir itu hanya karena aku kayak di trimester awal. Nah, aku akhirnya mikir ya udahlah, coba deh aku menyingkirkan daging sapi dan daging ayam. Jadi waktu itu masih pescetarian. Ternyata mampu gitu. Lama-lama ternyata akhirnya kayaknya not so bad juga, coba deh gitu, ikannya bisa diganti dengan protein yang lain misalnya. Ya udah, akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Jadi kalau dari aku sih pribadi ternyata it's not so bad juga gitu waktu awalnya ngeliatnya gitu. Kalau sekarang ya misalnya ada daging atau nyium bau daging sih rasanya emang udah beda banget ya. Beda banget gitu sama sebelumnya gitu, walaupun aku juga baru mau setahun gitu. Dan ya perasaannya benar-benar ya kalau di badan aku jadinya lebih enak, lebih baik. Terus mungkin feelingnya juga lebih baik, dalam arti aku tahu aku berbuat sesuatu untuk bumi ini gitu kira-kira. Oh, that's so nice. Aku mau tepuk tangan. Itu beli di mana sih tepuk tangannya? Nanti aku kasih tahu ya. Pasti semua speaker ingin kan punya tepuk tangan aku.
Oke, gitu ceritanya ya, how you became a vegan. Nah, aku Iya. penasaran juga soal ini, Yayasan Setali, Din. Ya, Kalau itu how did it start? Sebenarnya dari awal banget ya, kalau narik garis mundur dari dulu, aku sendiri sih sebenarnya memang punya ketertarikan untuk membeli barang-barang tuh pre-love gitu. Jadi intinya kalau ada yang baru sama yang ada second, aku pasti milihnya yang second gitu. Pertama lebih murah, yang kedua yang kedua punya uniqueness sendiri karena biasanya tuh bukan barang yang sedang tren saat ini gitu ya. Jadi insya Allah beda dari orang-orang. Yang ketiga aku tahu itu memang dalam upaya untuk fashion sustainability gitu. Nah, itu sebenarnya dari kuliah tuh aku juga udah sering banget seperti itu gitu ya. Jadi thrifting istilahnya. Yes. Nah, kalau aku ke luar negeri, toko yang pertama kali aku cari biasanya adalah toko-toko barang pre-love gitu. Jadi karena aku senang banget thrifting. Nah, di Amerika itu ada satu chain store gitu. Namanya Goodwill. Di sana dia memang menampung barang-barang orang-orang yang sudah tidak terpakai, kemudian dijual kembali gitu. Dijual kembali, hasilnya mereka memang memakai untuk bisa dibilang ini untuk dana para karyawannya gitu ya. Ya charity jatuhnya, karena yang orang-orang yang mereka pekerjakan di sana adalah orang-orang yang tidak tidak menjadi prioritas dalam mendapatkan pekerjaan di sana gitu. Kayak misalnya yang baru keluar dari penjara gitu, atau yang udah tua gitu ya. Yang udah tua gitu. Nah, saat itu memang aku berpikir, aku dan waktu itu ada partnerku namanya Timi yang CEO-nya Kita Bisa. Kita berpikir mungkin nggak ya hal kayak gitu tuh diterapkan gitu di Indonesia. Mengingat sebenarnya sampah fashion atau limbah fashion itu tuh menduduki peringkat nomor 2 di seluruh dunia gitu. Jadi kalau kita mikir, wah ini kayaknya plastik nih masalah utamanya gitu. Ya memang sih gitu. Cuman kalau kita lihat kembali ternyata fashion ini, apalagi dengan adanya fast fashion, memang menduduki peringkat nomor 2 di seluruh dunia gitu. Jadi aku semakin semangat ketika ngomongin mengenai fashion sustainability gitu. Yang mana pilarnya sebenarnya kan ada banyak sekali. Misalnya contohnya adalah berarti si barangnya itu atau bajunya harus menggunakan pewarna alami atau bahan-bahannya yang mudah diurai di tanah, atau misalnya ketika dibuat tidak minim listrik atau minim air gitu. Salah satunya adalah cara memperpanjang usia pakaian, yaitu dengan mengupayakan supaya pakaiannya tuh memiliki jodoh baru gitu, kira-kira begitu. Jadi upcycling proses ini belum. Jadi belum. Ini tuh masih pre-love gitu. Nah, jadi dari dari barang-barang yang, jadi kita mengajak orang untuk declutter, kemudian kita jual kembali pakaiannya gitu. Nah, itu awalnya tuh ya. Awalnya. Nah, setelah waktu itu 1,5 tahun berjalan, orang-orang banyak banget yang istilahnya donasi gitu ya ke kita. Nah, ternyata yang didonasi itu banyak sekali barang-barang yang reject gitu. Jadi walaupun kita sudah memberikan edukasi ke mereka gitu, kalau mau donasi, dalam arti kan kita harus menjual kembali. Itu berarti barang-barangnya harus lulus QC gitu. Kira-kira barang yang lulus QC adalah yang begini. Tapi ya ternyata kan memang habit memakai barang di Indonesia tidak sebaik di luar negeri nih ceritanya. Jadi ya mungkin yang didonasikan tuh ada aja tuh yang kayak jeans udah bolong, baju-baju yang udah lusuh banget atau luntur, bladus, istilahnya bladus ya. Bladus gitu kan. Nah, waktu itu kita tuh sampai dari 1,5 tahun berjalan, kita tuh mengumpulkan hampir 2 ton sampah gitu. Sampah dalam arti baju-baju yang tidak mungkin dijual kembali. Nah, dari situ kita kebingungan, kok ini malahan kayak pindah tempat pembuangannya, malah jadi kayak di warehouse kita gitu. Kita juga cukup bingung sih pada saat itu. Cuman akhirnya problem solve gitu, karena akhirnya kita bisa bekerja sama dengan salah satu bank sampah bersinar itu di Bandung. Yang kedua adalah yaitu dengan meng-upcycle baju-baju yang memang reject gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa
memberikan nilai tambah gitu karena baju-baju tersebut menjadi baru kembali dengan teknik upcycle tersebut. Dan akhirnya juga dalam perjalanannya kita juga kemarin bekerja sama dengan beberapa desainer gitu ya yang memang mereka punya kepedulian juga. Biasanya kita minta ininya potongan kain-kain mereka gitu. Kan daripada kebuang gitu mendingan kita olah kembali gitu. Jadi salah bagian satunya dari baju upcycle itu. Yes. Ini yang kamu pakai? Enggak, bukan salah satunya, brandnya adalah yang dirimu dan diriku lagi pakai. Oh iya, yes. Makanya aku baru bilang itu bukan yang kemarin. Aku baru lihat yang jaketnya dipakai Andin. Iya. Iya kan? Iya Gitu. iya benar-benar. Iya betul, setuju itu. Makanya aku support brand ini Andin. Yes. Iya, kerja sama juga sama Setali. Oh gitu, ya. Baiklah, itu ceritanya dari Andin ya teman-teman ya. Nanti boleh langsung tanya lagi ke Andin. Ini udah banyak banget pertanyaannya. Boleh nggak sih kita masuk langsung ke sesi tanya jawab aja ya? Boleh ya? Baik, sebentar. Aku sedang menunggu nama-nama yang sebentar. Ada satu lagi. Jadi sebenarnya setelah kita ngobrol sama para narasumber kami ya. Satu lagi saya mau balik lagi ke Mbak Nisa nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mbak Nisa udah denger dong pembicaraan kita yang super seru dengan 3 narasumber yang lain ya. Nah, menurut Mbak Nisa nih adanya langkah-langkah transformatif seperti ini ya, apakah bisa menjadi cara untuk membuat bumi kita lebih lestari? Apa aja yang harus kita perhatikan lagi nih Mbak Nisa? Mbak Nisa masih mute mic-nya Mbak Nisa? Ya, aku nggak bisa nge-unmute-in. Alright, okay. We can hear you. Ya, saya sore ini terinspirasi ya Mbak Mel ya, dengar ceritanya Mbak Dinia, dengar cerita Mbak Lucia dan Mbak Andin gitu. Jadi gimana ini menarik Mbak Andin dari level individunya, Mbak Lucia itu dari bagaimana memotong chain ya dan sustainable agriculture, dan juga tadi dari GI banyak banget inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bagaimana membuat kita lebih ya harmonize lah dengan bumi kita. Mungkin juga terakhir saya setuju dengan data-data yang juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Mungkin kita bisa lihat juga di sini. Saya ingin melihat 2 hal yang sangat dekat dengan kita. Yang pertama, makanan. Ini paper yang baru rilis juga di Science ya, jadi mempunyai impact factor yang tinggi, Clark et al. Ini menghitung bahwa 1/3 dari emisi gas rumah kaca global itu terkait dengan food production. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang kita buang-buang makanan saja, tapi kita berpikir secara holistik. Bagaimana awal muasalnya misalnya ada deforestasi di Kalimantan atau di Papua itu untuk menyediakan lahan pertanian dan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Dan sayangnya lagi ya 1/3 dari makanan yang udah diproduksi ini terbuang percuma gitu. Itu secara global. Kemudian kalau dihitung-hitung ruginya juga nggak sedikit gitu, 750 miliar dolar karena food waste ini ya, ini setara dengan PDB space. Dan kalau misalnya kita hitung jika limbah negara ini kita andai-andai adalah sebuah negara, itu dia hanya di bawah China dan Amerika dari total emisinya. Jadi mungkin harapannya ya kalau misalnya Mbak Mel bilang small step itu berarti pulang dari webinar ini kita meninggalkan 1 sendok, 2 sendok makan, mungkin kita bisa mindful lagi memikirkan, ouch, ini ada jejak karbon di makanan ini, yang dimulai dari yang seperti Mbak Lucia sampaikan tadi ya. Kemudian hal yang kedua yang juga berat, khususnya mungkin untuk ibu-ibu dan para fashionista ya, ini terkait pakaian gitu. Jadi kita lihat bahwa yang seperti Mbak Andin sampaikan tadi itu benar bahwa 8% emisi global itu berasal dari pakaian dan sepatu kita. Jadi itu kalau kita compare dengan
emisi yang dihasilkan dari pesawat terbang dan kapal laut itu lebih besar ya. Jadi kalau pesawat dan kapal laut secara global itu menghasilkan emisi 5% dari total emisi kita, taruhlah terakhir itu 55 gigaton CO2 ya, itu ekuivalen per tahun. Isi dari pakaian ini sebesar 8%. Kemudian juga kita harus lagi melihat bagaimana air itu dimanfaatkan. 2.700 liter itu dibutuhkan hanya untuk memproduksi satu baju. Jadi yang Mbak Andin sampaikan, thrifting, atau juga misalnya ada aplikasi online carousel, dan misalnya Goodwill di US, itu sangat membantu ya, sangat melihat tidak hanya dari faktor emisi aja, tapi juga penggunaan air. Kemudian juga yang gak kalah pentingnya, setiap 1 detik, bayangin limbah tekstil itu yang dibuang setara dengan 1 truk sampah. Dan tapi kita tetap kelihatannya ya, ini dari data secara global, kita tuh makin konsumtif kesininya gitu. Jadi dibandingkan tahun 2020 tahun yang lalu, kita tuh lebih demen beli baju. Jadi 60% peningkatan pembelian baju oleh konsumen secara global ya, mungkin karena tadi ada fashion tadi. Dan juga ini nggak berhenti di situ dong, pas kita lagi nyuci juga itu masih ada, kita tetap memberi pencemaran lagi ke air, di mana 35% materi mikroplastik di lautan itu diperkirakan berasal dari pencucian baju-baju kain sintetis kita seperti yang berbahan polyester. Mbak Nisa, ke-mute lagi mic-nya Mbak Nisa. Ya, saya nggak nge-mute ini. You're on again. Udah, silakan Mbak. Oke, jadi mungkin itu data-data yang bisa kita sampaikan dari hasil publikasi yang menurut saya valid di sini ya Mbak Mel. Jadi there is no reason kita nggak melakukan apa-apa meskipun kecil gitu ya. Tapi setidaknya saya ingin membuka ini ya mata teman-teman kita di sini semuanya bahwa oh gosh gitu kan. Ini loh dari hal-hal kecil. Ini kita belum menyebut tentang hal-hal lain gitu. Jadi kita mungkin pesannya don't reach your life with objects gitu. Salah satunya ya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita aja. Walaupun memang berat gitu kan, kayak daging itu saya juga pernah menyatakan itu ke teman-teman, never gitu kan. Saya nggak bakal jadi vegan, tapi ya pastinya itu kan berproses ya, tiap orang punya jalannya sendiri. Dan harapan saya terakhir, ini ada dukungan dari policy makers ya, dari pemerintah. Jadi nggak cuman kita individu aja, bahkan misalnya saya sendiri juga kadang kebingungan membuang misalnya elektronik yang udah nggak dipakai lagi di Bogor itu di mana ya gitu. Jadi harapannya pemerintah juga aware karena society-nya sekarang udah pada pinter semua gitu. Mulai sadar. Gitu ya Mbak Nisa ya? Benar. Thank you so much Mbak Nisa buat encouragement-nya dan juga hope-nya, belief-nya bahwa sebenarnya kita semua bisa asal mau. Ya Mbak Nisa ya? Oke. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, boleh ya? Ini ada yang mau bertanya langsung, jadi yang namanya saya panggil boleh langsung hidupkan kamera dan audionya untuk tanya langsung kepada narasumbernya. Special nih ya. Ada Desi dari IPB. Kita berikan kesempatan dulu untuk Kak Desi dari IPB. Kak Desi boleh dinyalakan mic-nya. Nah itu dia, aku sudah melihat dirimu, tinggal dinyalakan mic-nya, boleh di-unmute audionya. Ya, silakan Kak Desi, tanya pertanyaannya. Bertanya langsung kepada Mbak Nisa, itu membahas tentang makanan, tentang food waste itu kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah lebih buruk atau lebih baik dibanding negara lain? Oke, terima kasih Mbak Desi. Mbak Nisa, bicara tentang food waste, are we better or worse than neighboring countries lah? Kayaknya kita selalu terdepan dan teratas di bagian polusi-polusi. Kalau kita memimpin dan menang. Mungkin kita hanya kalah dari Arab Saudi ya, kalau saya nggak salah itu
kita rata-rata menghasilkan food waste itu setahun per orang 300 ton. Jadi kita nomor 2 di dunia. Serius Mbak Nisa, kita nomor 2 banget di dunia? Ya, jadi itu laporan dari The Economist ya penulisnya, dan Intelligence Unit dari EU. Itu kita datanya menunjukkan bahwa kita memang menghasilkan 300 kg per orang per tahun. Dan kita mau compare dengan US deh yang ada goodwill-nya tadi, kita hanya sedikit lebih tinggi sayangnya. Kalau di US itu ada mereka menghasilkan sampah kira-kira per tahunnya sekitar 270-an kilogram per orang per tahunnya. Jadi ini ya Mbak Mel, ini harapannya juga alarming call buat kita ya. Dan sekali lagi saya ingin menghimbau gitu bahwa makanan please consider sejak dia mulai ditanam, please consider sejak hutan kita dirubah menjadi lahan pertanian. Dan itu nggak hanya tentang packaging, nggak hanya tentang plastiknya aja, tapi tentang makanan itu sendiri. Jadi sayangnya di Indonesia ini mungkin agak beda ya stylenya dengan negara Amerika misalnya. Kita banyak makanan itu terbuang di proses produksinya. Bisa jadi karena transportasi misalnya dari Sumatera ke Jawa, lah di jalannya ada yang kebuang. Kemudian tempat storage makanan kita itu enggak begitu memadai terkait dengan suplai. Makanya di situ nanti Mbak Lucia gitu ya melihat ini peranan penting banget dari Thalasi. Kemudian itu berbeda dengan misalnya Amerika gitu, di mana food waste itu paling banyak di konsumernya malahan, bukan di produsernya. Jadi kan mereka sudah cukup baik dalam packaging, dalam food systemnya gitu. Dan itu kalau kita bandingin, kita kan juga masih menghadapi isu malnutrition kan di Indonesia. Kebayang kita buang-buang sampah makanan nomor 3 di dunia, tapi masih banyak banget anak-anak yang masih membutuhkan makanan gitu yang tidak tercukupi. Jadi ironis. So ironic. Ironic. Ya. Yes, oke. Terima kasih Mbak Nisa. Kak Desi semoga bisa menjawab pertanyaanmu ya tadi ya. Berikutnya saya mau mencari Mutiara dari UMN. Mutiara boleh tolong nyalakan audionya dan videonya juga. Saya sedang mencari Mutiara. Mutiara? Hai. Halo. Halo. Silakan ditanyakan langsung pertanyaanmu. Iya, halo Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, karena kan gimana ya, kehidupan ramah lingkungan ini tuh identiknya dengan mahal gitu ya. Jadinya tuh berkesan yang bisa melakukan hidup ramah lingkungan tuh hanya golongan menengah ke atas gitu. Jadi bagaimana nih, dan bahkan untuk golongan seperti saya pun yang mungkin masih masuk menengah, itu gimana ya, masih sungkan gitu untuk melakukan hidup ramah lingkungan. Jadi bagaimana nih mengubah pola mindset-nya seperti itu. Terima kasih Mutiara. Mungkin aku mau tanya pertanyaan ini pertama ke Mbak Lucia deh, sebagai produsen. Itu produk-produk yang memang katanya dari sustainable system itu juga selalu konotasinya mahal. Apakah benar demikian Mbak Lucia sebenarnya? Iya, jadi kalau kita lihat produk-produk sekarang yang beredar, consumer goods khususnya, itu memang perputaran dari mulai dari bahan baku sampai ke tangan konsumen itu panjang sekali, seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi melewati berbagai tahap itu yang membuat produk itu jadinya mahal, seakan-akan mahal, padahal mungkin cost-nya nggak seberapa. Nah, beda dengan produk-produk Thalasi, karena kita hanya ada 3 step yang saya bilang, dari farmers, and then ke Thalasi, and then ke konsumen. Dan ke konsumennya pun kita langsung penjualan dari website kita, otomatis kita banyak memangkas cost yang tidak perlu. Dan margin-margin yang harusnya bisa kita saving untuk konsumennya sendiri. Oke. Ya, dari produk Thalasi kita harapkan konsumen bisa, atau teman-teman Thalasi bisa menikmati produk-produk yang berkualitas dan premium, tapi dengan harganya yang masih terjangkau. Jadi nggak lebih mahal daripada produk yang mungkin tidak diproduksi secara sustainable ya Mbak Lucia ya? Betul. Dan salah satu yang produk yang kita pikir mahal juga itu
yang memang mahal, yaitu produk-produk impor sebetulnya. Contoh madu, kita punya banyak sekali source madu di Indonesia, dan madu itu bagus-bagus. Cuma kenapa mindset orang Indonesia, impor aja deh. Padahal harganya mungkin bisa 5-6 kalinya dari madu yang Indonesia. Makanya Mbak Lucia jualnya secara MLM dong. I know what you mean, Mbak Lucia. Member. Iya. Oke, thank you Mbak Lucia. Nah, aku mau nanya sama Andin. Andin, dengan gaya hidup yang sustainable living itu apakah berasa lebih mahal cost-nya? Harus beli plastik bag, bukan plastik bag, cassava bag mungkin, atau apa gitu, Din? Lebih mahal nggak sih, Din? Iya, jadi kalau dari aku misalnya, ya ini kan holistik ya. Contoh yang paling mudahnya kalau ngomonginnya masalah makanan sih, sekarang justru aku ngerasanya ini adalah fase hidupku yang paling hemat dibandingkan seluruh hidupku yang dulu-dulu gitu. Kenapa? Karena ya yang jelas memang begitu mengubah gaya hidupnya menjadi plant based, lalu kan akhirnya aku juga memberdayakan diri untuk cari tahu gitu kan, tentang misalnya kalau mau beli di mana gitu ya. Kalau kita belinya di supermarket yang besar banget gitu, ya pastinya boros banget gitu. Tapi kan akhirnya sekarang udah banyak hub gitu kan, yang langsung misalnya ke petaninya gitu, atau yang punya kebunnya. Nah itu jadi sekarang aku udah punya kunciannya sendiri gitu kan. Dan masakan di rumah kan juga menjadi lebih simpel sebenarnya kan. Jadi less bumbu gitu semuanya. Jadi bumbunya benar-benar bawang merah, bawang putih gitu, yang benar-benar simple banget. Terus juga kalau keluar juga tiap hari tuh aku pasti bawa bekal gitu. Jadi bukannya nggak pernah makan di luar gitu, tapi makannya jadi tidak sebanyak makan di luar tuh tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena ya mesti ngabisin bekalnya juga kan. Itu kalau murah lah ya, Din, makannya tahu tempe paling mahal jamur. Ya, murah banget. Maksudnya ya kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya jadi jauh lebih murah gitu. Terus aku sih merasanya gini sih. Ya, aku yakin ini adalah opini dari teman-teman semuanya ya, dari masyarakat kebanyakan, dan benar kata Mbak Lucia tadi bahwa yang mahal memang produk impor. Karena mungkin kalau misalnya dilihat dari toko yang misalnya biasa kita datengin, terus produk yang dari Indonesia mungkin yang distribusinya sudah meluas banget ya, pastinya bukan yang macam produk yang sustainable living gitu. Sementara yang dari luar, yang impor gitu, udah kayaknya ada label itunya gitu, sehingga jadinya jadi lebih mahal. Nah, aku juga melihat sekali gitu bahwa ternyata yang produk-produk Indonesia memang masih dijualnya tuh belum seluas itu gitu, masih terbatas mengenai toko-tokonya segala macam. Tapi aku yakin sih sebenarnya sih intinya kalau konsumennya nanti makin banyak gitu, pasti juga kan mereka akan memikirkan cara gitu bagaimana supaya ini bisa lebih murah gitu, terus lebih bisa dinikmati sama orang banyak gitu sih. Makanya itu kenapa aku mengajak teman-teman semuanya untuk ayo gitu, bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu matter banget gitu, akan berpengaruh sekali terhadap lifestyle secara global, terus mungkin juga perputaran ekonominya gitu, dan bahkan bisa dibilang akan mengubah marketnya juga gitu sebenarnya. We are the game changer. So keren aku. Thank you Andin. Thank you juga Mutiara buat pertanyaannya. Nah, ini berikutnya saya mau memanggil Mas Oka dari Kompas yang punya pertanyaan buat Mbak Dinia nih. Mas Oka, di manakah dirimu berada? Mbak ya ternyata ya. Mbak Oka ya. Aku sok tahu deh. Dari Kompas. Halo. Hai Tadi Mbak masih Oka. di-unmute. Halo Mbak Melisa. Halo, silakan Mbak, pertanyaannya langsung saja. Iya, untuk Mbak Dinia ya Mbak. Saya salut banget sama inisiatif-inisiatifnya GI. Mbak Dinia masih di mute, by the way mic-nya boleh tolong host dinyalakan. Oke, all good. Silakan Mbak Oka. Iya, saya apresiasi banget inisiatif-inisiatifnya GI yang udah banyak
bikin ini ya inisiatif untuk lebih ramah lingkungan lagi. Nah, yang mau saya tanyakan tuh terkait ini Mbak, kita kan punya salah satu permasalahan kita itu over consuming sama over production gitu kan. Nah, kadang-kadang kita memang membeli lebih dari yang kita butuhkan atau produsen memproduksi lebih dari yang mungkin dibutuhkan pasar. Nah, itu gimana GI melihat sebagai pusat perbelanjaan itu melihat hal ini? Kemudian gimana sih menyeimbangkan edukasi soal membeli berkesadaran ini kepada konsumen dengan target-target profit dari produsen atau retailer gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Dinia. Jadi gini. Itu ada Tabi hadir. Aku mulai tidak konsen, Tante Melisa tidak konsen, Tabi. Silakan. Silakan Mbak Dinia. Oke, Mbak Oka, thank you. Jadi gini, GI itu kan sebagai pusat perbelanjaan gitu ya. Kami di sini menjadi di tengah-tengah nih Mbak. Kita tetap menjadi landlord, kita punya tanggung jawab terhadap si tanah itu sendiri, tapi kita juga punya tanggung jawab moral kepada masyarakat atau pengunjungnya Grand Indonesia. Jadi yang kita coba lakukan di sini adalah kami mencoba untuk fair, di mana kita juga tetap mensupport kegiatan-kegiatan tanam dengan adanya mereka promosi sosialnya mereka, gitu kita tetap support terus. Tapi di bersamaan kita juga membuat kampanye yang seperti yang sudah kami lakukan kemarin-kemarin ini, gitu. Kami membuat kampanye untuk mengingatkan kepada para customer kita, kepada stakeholders bahwa sustainable living itu seperti ini loh. Karena tidak semua orang tuh tahu, gitu kan? Apa sih sustainable living gitu loh? Hanya sebagian orang yang ada di Jakarta ataupun yang ke Grand Indonesia yang udah tahu gitu. Tapi dengan adanya kita kampanye kita yang kita buat melalui event-event, melalui program-program kita gitu ya, kita berusaha nge-reach out ke customer kita yang memang kalau tahun lalu ya kita nggak ngomongin pandemi nih ya, kita tahun lalu tuh sampai 24 juta pengunjung atau 25 juta pengunjung gitu. Kita paling enggak kita mau nge-reach out ke mereka dengan menginformasikan tentang sustainable living itu ada loh pilihan sustainable living di mana kita tuh arahnya sebenarnya udah ke sana nih jalannya gitu, tapi memang pelan kan seperti itu. Lalu kita juga bekerjasama lalu pada saat event Gaya yang tadi saya mention itu kita ada kerjasama dengan salah satu NGO Zero Waste, kalau tahu itu dengan programnya mereka tuh yang bisa saya lupa apa namanya, tapi yang bisa tukeran baju gitu. Kita pada saat kita terus kita bisa tukeran baju dengan baju yang baru mereka, tapi mereka harus kurasi dulu seperti hal-hal yang seperti itu, which is itu salah satu cara kita juga untuk mengedukasi pada teman-teman kita kalau ada nih di seperti ini juga ada. Oke. Terima kasih Mbak Dinia. Mbak Oka ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup jawaban? Cukup, makasih ya Mbak Dinia ya. Semoga bisa terus ramah lingkungan GI-nya. Thank you. Wow, luar biasa ya GI, pengunjungnya 25 juta tahun lalu Mbak. Pantesan kalau cari parkir di GI, ya ampun, susahnya Mbak. Oke, satu pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Nisa. Mbak Nisa, ini pertanyaan dari aku sebenarnya ya. Kan sejak pandemi itu ada tren kalau kita beli makanan online ya, para penjualnya itu, yang itu aku bilang, para penjual makanan sekarang kembali memakai plastik ya. Bahkan kadang bukan cuma di double tapi di triple layer of plastik, kemudian diikat dengan si kabel plastik itu loh Mbak Nisa. Tahu kan? Pasti pernah dong mengalami itu kan? Aku sebagai orang yang berusaha untuk diet plastik suka freak out terus terang kalau dapat, oh my god, ada lagi, oh my god, di dalamnya ada lagi gitu. Bingung terus kan mau diapain nih plastik segini banyak gitu. Nah, emang ada nggak sih Mbak bukti saintifik ya yang menjelaskan bahwa plastik itu apabila di layer atau penggunaannya itu bisa memang antivirus corona gitu. Karena semua orang tuh kayaknya freak out terus jadi layering plastik, dan bahkan soalnya ada customer yang memang marah-marah kalau katanya penjual makanannya tidak melakukan itu. Tolong Mbak, tolong aku Mbak. Iya Mbak, sebenarnya nggak Mbak Mel aja yang ngerasain kayak gitu ya. Saya juga pas baca-baca IG gitu di orang-orang yang biasanya nggak pernah nyampah, pas corona ini dia freak out gitu, semuanya pengen diplastikin, beli ke grocery itu diplastikin, berdouble-double apalagi gitu ya. Padahal kalau misalnya saya lihat referensinya dari CDC ya, yang di US, jadi itu
low evidence gitu. Jadi nggak ada buktinya kalau misalnya coronavirus ini tertular karena packaging makanan itu, ya, karena harus diplastikin itu belum ada confirm kasusnya sampai saat ini. Meskipun ya itu ada potensinya ya, misalnya orang yang udah terinfeksi virus, dia sneeze atau dia batuk terus ada dropletnya yang jatuh misalnya di makanan, ya itu bisa terjadi gitu. Tapi kan Tapi plastik tidak melindungi makanan itu juga kan, Mbak? Iya, dan ingat itu virusnya 3 hari bisa stay di plastik. Jadi lebih baik mungkin smart packaging yang mungkin yang Mbak Lucia sampaikan ya. Bisa misalnya dengan kertas tuh lebih 24 jam ya. Kalau virus itu bisa tahan 24 jam. Itu apa di cupboard gitu itu lebih baik. Misalnya gini, plastik itu virus bisa tahan 3 hari. Terus satu plastik, terus tambah lagi plastik double lagi. Artinya kan kita nambah potensi virus itu gitu. Jadi menurut saya meskipun apa ya ini kurang baik lah gitu untuk lingkungan. Kenapa kita harus melakukan over protection seperti itu padahal belum ada scientific reason di belakangnya. Jadi dan ingat juga pesan saya sekali lagi, jangan hanya mikirin plastiknya, makanan yang di dalam plastiknya juga harus dihabisin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa buat pengingatnya. Jadi nggak ada ya bukti saintifik bahwa plastik itu melindungi makanan kita dari virus COVID-19. Tapi udah pasti kalau kebanyakan plastik itu kita makin merusak bumi. Itu udah pasti. Ya kan Mbak Nisa ya? Nah, teman-teman, para narasumberku yang cantik-cantik, ini kita tuh kayak perayaan Hari Kartini di tanggal 27 November deh, perempuan semua datangnya. Ya, dari pembicaraan kita yang sangat seru sore hari ini, kalau boleh aku sedikit kasih konklusi adalah sustainable living itu sama pentingnya dengan upaya-upaya melindungi hutan, melakukan restorasi bakau, dan juga upaya-upaya lain yang bertujuan untuk pengurangan emisi karbon. Setiap diri kita, sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon, itu akan memberikan kontribusi kepada upaya mitigasi perubahan iklim. Camkan itu ya. Jadi kita harus bekerja dengan alam dan menerapkan gaya hidup yang merupakan refleksi dari penghormatan dari diri kita buat alam tempat tinggal kita. Nah, program konservasi tentu membutuhkan kolaborasi dari seluruh stakeholders-nya ya, dari semua teman-teman yang ada di sini. Siapapun itu bisa jadi nature heroes, termasuk kamu, termasuk Anda. Teman-teman di sini kalau misalkan mau nih jadi nature heroes bersama Yekan, mau dong? Nah, ini ajakan kita buat teman-teman semua. Aku ada di hutan, di setiap pohon rimbun yang memberikan keteduhan, di setiap daun yang bergoyang ketika tertiup angin, di setiap jengkal tanah yang menyimpan berjuta kekayaan. Aku ada di laut, di setiap ombak yang tiada henti berderai, di setiap butir pasir yang melapisi semua pantai dan dasar laut, di setiap ikan dan makhluk yang mengarungi samudera nan luas. Aku adalah alam. Alam adalah aku. Dan saat ini, aku membutuhkanmu. Bila diberi kesempatan, aku yakin kamu pasti mau dan mampu untuk membantuku. Alam memanggilmu. Aku berikan tepuk tangan dulu untuk video yang sangat menggugah hatiku. That's right. Kita semua pasti mau kan teman-teman buat jadi nature heroes because we are needed. We need to do this now ya. Jadi nature calls dan moga-moga teman-teman di sini bisa menjawab panggilan dari Mother Nature kita
Kita mulai aja dari diri sendiri dulu, yang kecil-kecil aja, nggak usah yang bombastis ya. Mungkin aku belum bisa bikin yayasan seperti Andin, tapi aku belum bisa juga berhenti makan daging. Aku mulai mengurangi aja dulu, nggak apa-apa kan ya? Baiklah, terima kasih banyak buat pembicaraan yang sangat seru sore hari ini. Terima kasih Mbak Dinia, Mbak Nisa, Mbak Lucia, Andin, thank you so much. Dan terima kasih sudah menghadirkan Tabi yang benar-benar made my day, Tabi. Moga-moga semuanya diberikan kesehatan, selalu dijaga ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa, biar kita bisa keluar dari pandemi ini dan bisa berkontribusi terus terhadap bumi kita yang kita cintai ini. Saya kembalikan ke Usi Sali. Terima kasih Mbak Melisa. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Andin Aisyah, Ibu Lucia Sesanto, Ibu Dinia Widodo, dan Mbak Nisa Novita atas kesempatannya untuk bergabung dengan kita di hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh rekan dan peserta diskusi yang telah berdiskusi bersama-sama dengan kami. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Ikuti sesi diskusi interaktif bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara selanjutnya. Pantau terus informasinya melalui Instagram kami yekan_id. Thank you. If you don't manage development, you lose nature.